Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Musa alaihi salam memang sangat menarik untuk kita bahas. Keajaiban tongkat saktinya dalam mengalahkan Raja Fir'aun yang kejam dan zalim bukti nyata mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihi salam merupakan nabi ke-14 dalam silsilah 25 nabi yang wajib kita imani. Kisahnya diceritakan dalam Al-Quran dan berbagai riwayat lainnya. Nama beliau di Al-Quran disebut sebanyak 136 kali. Sebelum kita lanjut, kami mengharapkan Anda untuk meng-subscribe serta bunyikan tanda lonceng like dan share channel Topik Islam ini, agar bersama kita saling berbagi kebaikan. Terima kasih. Nabi Musa memperoleh mukjizat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 5 nabi dan rasul yang bergelar ulul azmi, beliau adalah salah satu di antaranya. Nabi Musa juga satu dari 4 nabi dan rasul yang diberikan kitab oleh Allah, dan beliau memperoleh kitab Taurat. Perlawanan Nabi Musa saat berperang dan mengalahkan kezaliman Raja Fir'aun merupakan salah satu mukjizat luar biasa dari Allah. Inilah ulasan tentang mukjizat Nabi Musa. Nabi Musa diutus untuk menyiarkan agama Allah saat Raja Fir'aun memimpin Mesir. Fir'aun adalah raja yang kejam dan zalim. Pada suatu hari, Fir'aun bermimpi Mesir terbakar hebat. Setelah itu Fir'aun memanggil semua ahli tafsir mimpinya dan mereka menafsirkan bahwa suatu hari akan ada seorang bayi laki-laki yang akan menjadi musuh serta menghancurkan kerajaannya. Disebabkan mimpi tersebut, Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan membunuh bayi laki-laki, termasuk ibu yang sedang mengandung bayi laki-laki. Firman Allah, sungguh, Fir'aun telah berbuat kejam di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka kaum Bani Israel, dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuannya. Firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 4. Ibu Nabi Musa, Yukabat, lantas merahasiakan kehamilannya dari prajurit kerajaan. Setelah melahirkan, Yukabat juga menyembunyikan Musa kecil di tempat-tempat yang tidak diketahui. Hingga suatu hari, Allah memerintahkan Yukabat untuk menghanyutkan Nabi Musa ke Sungai Nil. Allah berjanji bakal mengembalikan Nabi Musa dan mengangkatnya menjadi seorang rasul. Di hilir Sungai Nil, istri Fir'aun menemukan Musa yang bersih dan bercahaya. Nabi Musa lalu dipungut keluarga Fir'aun, kemudian istri Fir'aun berkata kepada Fir'aun, "Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak." Saat bersama keluarga Fir'aun, Nabi Musa kecil enggan menyusu pada orang lain. Istri Fir'aun lalu mencari ibu-ibu yang mampu menyusui Musa. Hingga akhirnya Musa mau menyusu pada Yukabat yang adalah ibu kandungnya sendiri. Nabi Musa tumbuh sebagai sosok yang cerdas dan akal yang sempurna. Nabi Musa ketika dewasa merantau meninggalkan Mesir menuju Madian. Di sana, beliau bertemu dengan Nabi Syuaib alaihi salam dan menikah dengan salah satu anaknya. Setelah 10 tahun di Madian, Nabi Musa dan istrinya meminta izin kepada Nabi Syuaib untuk kembali ke Mesir. Dalam perjalanan menuju Mesir, Nabi Musa melihat sinar yang menyala di Bukit Sinai. Di tempat itulah Nabi Musa pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, "Wahai Musa, sungguh, aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam." Surat Al-Qasas ayat 30. Allah juga menunjukkan beliau pada mukjizatnya yang dapat mengubah tongkat menjadi ular serta dada yang bercahaya. Sebagaimana firman Allah, "Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, dia akan keluar putih, bercahaya, tanpa cacat, dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan." Itulah 2 mukjizat dari Tuhanmu yang akan engkau pertunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Demikian dalam surat Al-Qasas ayat 32, Nabi Musa langsung mendapat tugas untuk memberikan peringatan kepada Fir'aun dan pengikutnya. Nabi Musa lalu meminta Allah untuk mengizinkan Harun, yang tak lain ialah saudara sepupunya, untuk menemaninya berdakwah karena memiliki tutur kata yang baik. Atas izin Allah, Nabi Musa bertemu dengan Harun yang akhirnya juga diangkat menjadi nabi, yaitu Nabi Harun. Lalu Nabi Musa dan Nabi Harun mulai memberi peringatan pada Fir'aun beserta pengikutnya. Nabi Musa menyeru masyarakat Mesir untuk menyembah Allah dan berbuat kebaikan. Aksi Nabi Musa lalu menyulut emosi Fir'aun. Namun, tak ada yang percaya pada Nabi Musa dan mukjizatnya sebagai tanda kekuasaan Allah.
Pengikut Fir'aun menyebut Musa hanyalah permainan sihir belaka. Ini hanyalah sihir yang dibuat-buat dan kami tidak pernah mendengar yang seperti ini pada nenek moyang kami dahulu, kata orang-orang kafir. Fir'aun lalu menantang Nabi Musa dan Nabi Harun melawan ahli-ahli sihir dari kerajaannya. Saat semua ahli sihir berkumpul, Nabi Musa meminta mereka untuk mengeluarkan semua keahlian yang dimilikinya. Mereka melemparkan tongkat yang berubah menjadi ular kecil. Nabi Musa lalu melemparkan tongkat yang dimilikinya. Tongkat itu berubah menjadi ular besar yang memakan ular-ular kecil milik ahli sihir itu. Semua ahli sihir lalu tunduk dan mengakui kebenaran Nabi Musa. Namun, Fir'aun tetap saja tak percaya dan semakin marah pada Nabi Musa. Mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini, untuk mengusir penduduknya. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini. Pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang, tangan kanan dan kaki kiri atau sebaliknya, kemudian aku akan menyalib kamu semua, kata Fir'aun, sesuai surat Al-A'raf 123-124. Allah menimpakan beragam hukuman kepada Fir'aun seperti musim kemarau panjang yang menyebabkan kelaparan. Allah juga menimpakan angin topan, belalang, kutu, katak, dan darah untuk Fir'aun. Fir'aun lalu meminta Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah agar menghilangkan azab tersebut. Namun, setelah azab itu dihilangkan, Fir'aun dan pengikutnya tetap tak mau menyembah Allah. Fir'aun justru semakin murka dengan Nabi Musa. Dia memerintahkan bala tentaranya untuk menangkap dan membunuh Nabi Musa beserta pengikutnya. Lalu Nabi Musa beserta pengikutnya memutuskan untuk meninggalkan Mesir. Nabi Musa menenangkan pengikutnya bahwa Allah akan selalu menjaga orang beriman. Allah lalu memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke air laut, lalu tongkat itu membelah laut menjadi dua. Nabi Musa dan rombongannya melewati dasar laut yang kering. Fir'aun dan pengikutnya terus mengejar Nabi Musa. Saat Nabi Musa sudah tiba di daratan dan Fir'aun masih di tengah lautan, Allah mengembalikan lautan seperti semula. Fir'aun dan prajuritnya tenggelam di dasar laut. Saat Fir'aun hampir tenggelam, dia sempat mengucapkan bahwa dia termasuk orang yang percaya pada Allah. Namun, pengakuan di akhir hayat itu sudah tidak diterima oleh Allah. Allah lalu mengangkat jasad Fir'aun sebagai bukti kekuasaannya. Beberapa ahli menyebutkan jasad Fir'aun kini berada di museum di Mesir. Dari kisah Nabi Musa diketahui pula perbuatan sewenang-wenang dan menganiaya orang lain tidak disukai oleh Allah. Allah bakal memberikan azab bagi orang yang berbuat kerusakan. Selain itu, Allah tak lagi menerima tobat orang yang sudah di akhir hayat saat ditimpa azab. Tobat itu sudah tak berguna lagi. Nah, demikianlah uraian mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Semoga dengan bertambahnya pengetahuan kita tentang Islam, bertambah pula keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.